Coba Miss mau kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu yuk. Everybody stand up. Berdiri semua. Mari kita nyanyikan lagunya bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah Garuda Pancasila. Satu lagi ya, satu lagu lagi ya. Ayo coba anak-anak Miss, kita sama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Do you still remember this song? Of course ya, pasti semua sudah masih pada ingat tentang lagu Halo Halo Bandung. Alright, mari kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung sama-sama. Dalam hitungan 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Very good. Wah, sudah mulai terbakar ya semangatnya. Alright, maka seperti biasa, before we continue to our lesson, kita tepuk PPK dulu. Come on, 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Salam literasi. Ayo membaca. Alright, before we continue to our lesson, let us pray first. Supaya ingat semua hal yang kita mulai dengan doa pasti akan berlancar dengan baik, berjalan dengan lancar ya. Alright, let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we are going to begin our lesson, so please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Thank you God. Amen. Nah, sekarang ambil buku tema 3-nya, buka halaman 141. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Oke, don't forget to take your book, prepare your pencil, catat bagian-bagian yang penting. Oke, kita mulai pembelajarannya. Ini count 3, 2, 1. Berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Anak-anak, sikap yang dapat kita temukan dalam teks tersebut adalah sikap menyayangi dan membantu orang yang lebih tua, juga sikap rukun dengan teman. Ayo berlatih. Buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Anak-anak, ayo kita membuat cerita berdasarkan gambar. Misalnya, suatu hari Siti dan keluarga mengunjungi rumah kakek di desa. Siti sangat senang ketika sampai di rumah kakek. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Gambar yang kedua misalnya, di rumah kakek, Siti bertemu dengan teman-temannya. Mereka bermain bersama di halaman rumah.
Mereka bermain gebokan batu. Mereka tampak senang. Gambar ketiga misalnya, Siti dan keluarganya juga bertemu paman di rumah kakek. Mereka berkumpul bersama di ruang tamu. Mereka berbincang-bincang sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan. Siti sangat senang. Nah, anak-anak, kalian pasti bisa membuat cerita yang lebih bagus lagi. Selanjutnya, mari kita mengenal anggota keluarga Siti. Siti termasuk kategori anak-anak, Zahra remaja, paman kategori dewasa, ayah dan ibu dewasa, kakek dan nenek juga kategori dewasa. Zahra adalah anak dari Pak D, kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Le. Paman baru lulus dari SMA. Anak-anak, secara umum perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3. Usia 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak. Usia 13 sampai 17 tahun disebut remaja, dan usia 18 tahun ke atas disebut dewasa. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mengenal perbedaan usia. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatan perbedaan usia nih anak-anak. Seperti contohnya Miss Eka. Miss Eka kan sudah tidak dibilang anak-anak lagi ya. Nah, sementara anak-anak Miss di rumah belum dibilang orang dewasa. Kira-kira apa sih kisaran umurnya supaya seseorang itu disebut anak-anak, disebut remaja, dan disebut dewasa? Nah, di halaman 144 dikatakan bahwa orang dari mulai umur 0 sampai dengan umur 12 itu dinyatakan masih anak-anak. Jadi semua my students in second A grade itu semua masih anak-anak, or we can call it as children. Oke? Jadi masih anak-anak. Nah, jadi kapan kami disebut remaja, Miss? Nah, dari mulai umur 13 tahun sampai dengan umur 17 tahun, itulah yang disebut dengan remaja, or we can call it as teenager. Okay, start from 13 years old until 17 years old, we call it as teenager. Okay, dari mulai 13 tahun sampai 17 tahun, itulah yang disebut dengan masa remaja. Nah, dari mulai 18 tahun sampai ke atas, sampai umur 50 tahun, sampai umur pokoknya di atas 18 tahun, itulah yang dinamakan dia sudah dewasa. Jadi karena anak-anak Miss kemungkinan masih umur 10, 11, atau masih ada yang 9 tahun, maka kalian masih disebut dalam kisaran rentang anak-anak atau children. Oke, jangan lupa catat di bagian ini ya anak-anak. Anak-anak, cobalah kamu tuliskan anggota keluargamu di rumah. Kemudian tentukan perbedaan usia mereka. Tuliskan dalam tabel berikut. Selanjutnya, mari kita pasangkan usia dan kelompok yang sesuai. Usia 6 tahun disebut iya pintar anak-anak. 62 tahun iya hebat dewasa. 13 tahun iya pintar remaja. 20 tahun iya hebat dewasa. 35 tahun iya pintar dewasa. Anak-anak, sikap kita ketika bertemu dengan orang yang berbeda kelompok usia sebaiknya bersikap ramah dan sopan. So that's all about pembelajaran 5 kita. Kita akan langsung melanjutkan ke pembelajaran 6. Jadi anak-anak langsung balik bukunya ke pembelajaran 6. Simak dengan baik dan jangan lupa this is the last time we are learning tema 3. Jadi ini adalah hari terakhir kita mempelajari tema 3.
Dan besok kita akan sudah masuk pembelajaran di tema 4. Oke, ayo kita fokus kembali ya. Menyantuni anak yatim. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Anak-anak, ayo kita cari tahu arti beberapa kata dalam teks tersebut. Berkunjung artinya datang untuk menjumpai. Sebaya, umurnya sama. Anak yatim, anak yang sudah tidak mempunyai ayah karena ayahnya sudah meninggal dunia. Akrab sama artinya dengan dekat. Menyantuni sama artinya dengan mengasihi. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui arti kata-kata tersebut, kalian bisa membuat kalimat. Misalnya dari kata anak yatim. Ani adalah seorang anak yatim. Dari kata menyantuni, misalnya setiap bulan nenek menyantuni anak yatim. Anak-anak, kalian pasti bisa membuat kalimat lainnya. Nah, lalu kita akan melanjutkan langsung ke halaman 152. Kita akan belajar membuat tempat pensil cantik. Jadi anak-anak boleh loh di rumah mempraktekkan cara membuat tempat pensil cantik. Ya, nah step by stepnya akan Miss Eka beritahu dan anak-anak juga bisa membacanya di halaman 152. Oke, nah di situ ada alat dan bahannya. Kita boleh baca sama-sama ya. Anak-anak, ayo kita berkreasi membuat prakarya tempat pensil cantik. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian perhatikan langkah membuatnya. Pertama, siapkan sebuah botol plastik. Bersihkan dan keringkan. Potonglah botol plastik menjadi 2 di bagian tengah menggunakan gunting. Ambillah bagian bawah botol. Hati-hati anak saat menggunakan gunting. Kemudian siapkan kertas-kertas yang diperlukan. Balut bagian teratas botol plastik dengan kertas berwarna. Gunakan lem tembak atau lem uhu. Lalu beri hiasan di bagian atas potongan botol plastik. Kemudian siapkan daun bunga mawar dengan menggunting kertas warna hijau muda ukuran 4x8 cm. Siapkan setangkai batang atau ranting rerumputan yang telah kering. Buat 3 kuntum bunga mawar dari kertas. Gunakan lem tembak untuk menempelkan 3 kuntum bunga mawar. Nah, anak-anak, selamat mencoba. Nah, selesai sudah pembelajaran tema 3 kita. Jadi, sebagai bahan latihan anak-anak di rumah, anak-anak boleh mengerjakan buku PBT mulai dari halaman 89 sampai dengan halaman 98 ya anak-anak. Bisa ulangin sekali lagi, dari mulai halaman 89 sampai dengan ke halaman 98. Bahas-bahaslah itu di rumah dan tidak usah dipindahkan ke buku mana-mana pun ya kan, ke buku PR atau ke buku mana. Yang penting anak-anak membahasnya di rumah karena nanti soal-soal itu akan keluar di ujian bulanan ketiga kita. Oke, ingat, sebentar lagi kita akan menghadapi ujian bulanan 3 lagi. So, prepare yourself, okay? And setelah ini kita juga akan masih ada pembelajaran ISPS. So, boleh istirahat dulu sebentar, baru buka video pembelajaran ISPS-nya nanti ya. See you!